Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemantapan iman dan Islam, sehingga kita bisa masih istiqamah, mau belajar dan mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berupaya untuk memahami, bahkan mengamalkan dalam hidup dan kehidupan nyata ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air, kajian kita hari ini melanjutkan kajian kita yang lalu, perisai menghadapi tantangan dan cobaan dunia. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang digambarkan Sayyidina Umar bin Khattab dan seorang ahli hikmah Luqmanul Hakim yang mengingatkan kita akan kehidupan dunia ini adalah kehidupan dunia ini bagaikan lautan yang dalam yang akan menenggelamkan manusia sehingga manusia lupa akan tujuan hidup, yaitu ibadah kepada Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang lalu kita telah membahas apa-apa saja yang akan menggelincirkan manusia. Itulah dia yang kita sebut selama ini harta, wanita, dan tahta. Tapi hal ini, kata Allah, masih bisa kita atasi. Cobaan yang begitu luar biasa dahsyatnya di dunia Allah ini sehingga bisa menenggelamkan manusia, kata Allah, masih bisa kita laksanakan dan kita lakukan untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang menggelincirkan kita dan tertipu daya dalam kehidupan ini, sehingga kita lupa akan tujuan kehidupan kita, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang digambarkan Luqmanul Hakim yang pertama kemarin. Faltakun safinatuka fihil iman. Jadikan bahtera, jadikan kapal mengarungi lautan yang dalam dan menenggelamkan ini. Kapalnya adalah kapal iman. Konstruksi kapal harus dilandasi karena keimanan. Kemarin telah kita bahas. Yang kedua, kapal tak cukup dibangun lewat iman. Tetapi Luqmanul Hakim dan Sayyiduna Umar bin Khattab membilang, wahashwuhat taqwa. Jadikan isi dari kapal yang akan mengarungi dunia ini adalah takwa. Apakah itu nahkodanya? Apakah itu penumpangnya? Dan ABK-ABK-nya harus orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagu dari Tanah Melayu mengingatkan kita bagaimana mengarungi bahtera, bagaimana mengarungi lautan. Itulah dia yang digambarkan dalam lagu Lancang Kuning. Apa kata syair lagu tersebut? Kalau nakhoda kuranglah paham, hai kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Syair lagu tersebut mengingatkan kita, kalau kita telah membangun konstruksi kapal yang iman, dilandasi dengan iman,
jangan lupa isi dari kapal tersebut adalah orang-orang yang takwa. Makanya syair lagu tersebut mengatakan, kalau nakhoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Jadi secanggih apapun kapal, sehebat apapun kapal yang kita bangun, tapi isinya adalah bukan orang-orang yang bertakwa, kapal pun akan karam. Tengok beberapa tahun yang lalu, uji coba pesawat yang canggih. Tapi karena memang katanya pembawanya kurang paham akan medan, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Itulah jamaah rahimakumullah. Kalau pengisi kapal tadi tidak bertakwa, maka kapal pun akan tenggelam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bangun kapal tadi dan isi kapal tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? At-taqwa lughatan al-wiqayah was-saun wal-himayah. Takwa secara bahasa artinya adalah wiqayah, mencegah, memelihara. As-saun, memelihara. Wal-himayah, melestarikan dan menjaga. Sehingga takwa secara istilah adalah ayaj'alal muslimu wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sukhtihi. Takwa secara bahasa adalah seorang muslim memelihara dirinya sehingga dia tercegah dari kemurkaan dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bittiba'i awamirihi. Yang ini ditunjukkan dan ditampilkan dengan apa? Bittiba'i awamirihi. Bagaimana hamba memelihara dirinya dengan melaksanakan dan menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dia memelihara dirinya sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab, kemudian wajtinabi zawajirihi wa nawahihi, serta mencegah dan menghindari diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah rahimakumullah takwa, upaya hamba Allah untuk senantiasa memelihara dirinya dari murka Allah, dari marahnya Allah, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, memelihara diri agar tercegah dari hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, inilah yang diingatkan Allah di dalam surah Luqman, surah ke-31 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah memperingati bukan hanya orang beriman tapi manusia secara keseluruhan dengan panggilan Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai segenap manusia, takwalah kalian
kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kepada Zat yang membimbing dan memelihara diri kalian. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun aw waladi. Takutlah kalian hai manusia akan suatu hari nanti, kata Allah, seorang ayah, seorang orang tua tak bisa menolong anak-anaknya. Begitu juga kata Allah, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak pun tidak bisa menolong dan membantu orang tuanya sedikit pun, kata Allah. Kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqu yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ingat kata Allah, inna wa'dallahi haq. Ingat kata Allah, janji Allah itu pasti akan datang. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hai manusia, kata Allah, jangan sempat dunia memperdayakan engkau sehingga engkau lupa kepada Rabbmu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sempat penipu-penipu dalam dunia ini, segala tipu muslihat dalam dunia ini melalaikan engkau untuk ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penekanan Allah, makanya Allah benteng manusia dengan apa? Ittaqu rabbakum. Takut dan takwalah kalian kepada Rabb yang memelihara dan mencukupi segala apa yang ada dan hajat kalian. Jamaah rahimakumullah, inilah dia takwa. Sehingga Abu Hurairah ketika ditanya sahabat, su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anit taqwa faqala lis-sa'il. Abu Hurairah ditanya salah seorang sahabat. Kemudian Abu Hurairah menjawab ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang takwa. Faqala lis-sa'il, Abu Hurairah pun menjawab pertanyaan tadi. Hal salakta tariqan fihi syaukun? Kata Abu Hurairah, apakah Anda pernah berjalan di suatu jalan yang di sana ada duri? Fa'ajabas sa'il, na'am. Sahabat yang bertanya pun menjawab, iya, aku pernah berjalan di suatu jalan di mana di jalan itu ada duri. Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menjawab. Apa kata Abu Hurairah? Fama sana'ta. Ketika engkau berjalan di jalan yang ada berduri, apa yang kau lakukan? Apa jawab sahabat yang bertanya tadi? Fa'ajabahu sa'il bi annahu kana yabta'idu 'anis syauki wa yatajannabuhu. Kata sahabat tadi, otomatis aku akan menghindar dan menjauh dari duri tersebut dan menghindarinya agar aku jangan terkena duri tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, faqala Abu Hurairah, fadzalika huwat taqwa. Fadzaka huwat taqwa. Itulah kata Abu Hurairah, itulah dia takwa. Apa itu takwa? Menghindari diri dari duri-duri kehidupan. Boleh jadi duri berbentuk harta, boleh jadi duri berbentuk wanita, boleh jadi duri berbentuk tahta. Hati-hati, ini duri-duri dalam kehidupan menurut Abu Hurairah. Makanya orang yang bertakwa
menghindari diri dari duri-duri dalam kehidupan yang akan menjauhkan kita dari ingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga digambarkan oleh seorang penyair. Dalam nazamnya, seorang penyair tersebut mengatakan, "Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, dzakat taqwa." Apa kata syair tersebut? Khalidz dzunuba. Kosongkan dosa-dosa. Hilangkan dosa-dosa meskipun yang kecil apalagi yang besar. Dzalikat taqwa. Itulah dia ketakwaan. Hilang dalam diri manusia segala dosa, baik sekecil ataupun yang besar. Kemudian apa kata syair tadi? Wasna' kamashin fauqa aradi syauki yahdharu ma yara. Apa artinya? Wasna' kamashin. Lakukanlah sebagai mana seorang pejalan kaki yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Apa yang dilakukan oleh orang yang berjalan ketika jalan tersebut banyak duri? Dia akan berhati-hati. Dia akan memelihara, bahkan menjauhkan duri-duri ketika dia berjalan. Yahdharu ma yara. Dia akan menghindar dari apa yang dilihatnya duri-duri tersebut. Dan terakhir kata syair tersebut, la tahqiranna saghiratan. Jangan sekali-kali engkau menyepelekan, engkau anggap remeh, engkau anggap enteng dan ringan. Apa itu? Dosa-dosa kecil. Jangan, kata syair tersebut, engkau meremehkan, engkau menganggap kecil, engkau menganggap enteng dosa-dosa kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil. Jadi gunung itu isinya kerikil-kerikil. Hati-hati. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele kita melakukan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil yang diperbuat akan menimbulkan dosa besar. Jamaah rahimakumullah, inilah dua contoh daripada takwa menurut Abu Hurairah dan salah seorang pujangga atau ahli syair. Begitu juga sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dia berbicara tentang apa itu takwa. Apa kata? At-taqwa kama wassafa Ali ibn Abi Thalib. Takwa sebagaimana digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Inna min ajmali ma qila fit taqwa. Inilah di antara kata-kata yang paling indah digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia menggambarkan tentang takwa. Apa katanya? Fa'ajaba at-taqwa huwal khauf minal jalil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal khauf minallahi tabaraka wa ta'ala. Takut karena murka Allah. Takut karena Allah. Bukan takut karena manusia. Bukan takut karena atasan. Bukan takut karena orang-orang. Bukan takut karena manusia. Takut, kata Ali bin Abi Thalib, innamal khaufu minallahi tabaraka wa ta'ala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun menekankan umatnya hanya takut dan jihad kepada Allah, bukan kepada manusia dan makhluk lain. Wa hadzal khauf yaltalzimu ibadatuhu subhanahu haqqal ibadah. Jadi takut ini ditunjukkan bagaimana seorang hamba melaksanakan ibadah, sebenar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah.
dan tak boleh mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana gambaran takwa? Nanti akan kita. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan yang pertama takwa al-khauf minallahi tabaraka wa taala. Takut hanya karena Allah. Takwa kata Ali yang kedua wal amalu bima fit tanzil. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia wal amalu bima jaa fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah syarif. Melaksanakan dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta mencegah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya min awamirihi, dari apa-apa yang diperintahkan Allah, walibti'ad amma fihima min nawahin, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sekecil apapun larangan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan suatu hari nantinya kita akan meninggalkan dunia ini. Itulah dia kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap akan suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-isti'dad liyaumir rahil. Fal insanu rahilun an hadhihi dunya la mahalah. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia akan meninggalkan dunia dan tidak ada jalan dan tempat lain, nanti kembali kepada Allah. Warahilu la budda lahu ayatazawwada li rahlatihi. Kata Ali, seorang yang akan meninggalkan dunia ini, labud, dia harus mempersiapkan dan membekali dirinya, harus punya sangu, harus punya bekal lirahlatihi, terhadap pengembaraan dan akan kembalinya dia. Wa minat taqwa ayatazawwadal insan bit ta'at, sebagai salah satu bentuk bekal kita, bagaimana kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Wa yaktsuru minan nawafil wal ibadah, perbanyaklah amal-amal yang diperintahkan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Wa kullu ma min sya'nihi ayyu'inuhu fi rahlatihi, dan segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk amal ibadah, usaha manusia yang akan menyelamatkan dan menolongkan dirinya dari pertanyaan Allah nantinya, dari pertanggungjawaban manusia terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah gambaran sifat takwa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 poin. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib adalah al-khauf minallah. Jangan lupa takwa itu takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu fit tanzil, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, baik dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan akan hari berpulangnya kita dan menghadapnya kita kepada Allah. Cukup jamaah rahimakumullah, kesibukan kita, persiapan kita mencari hal-hal yang tidak pasti. Lihat kepada orang-orang yang ingin jabatan dalam pilkada, banyak persiapan yang harus dipersiapkan. Baik dia mau jadi gubernur, bupati, camat, wali kota, anggota dewan, banyak persiapan. Padahal belum tentu yang dicari itu dapat. Dibuat
spanduk, taburkan brosur-brosur, buat kalender, pasang sana sini banner-banner di mana-mana mempersiapkan. Itulah dia pertarungan untuk mencari jabatan, persiapan. Padahal jabatan tersebut belum tentu akan dapat. Tapi menghadapi yaumur rahil, menghadapi hari kita akan meninggalkan dunia ini, banyak yang melupakan. Ya rahimakumullah. Banyak. Padahal dikatakan Ibrahim bin Adham, salah satu yang menyebabkan doa hamba tak dikabulkan Allah. Taquluna innal mauta haqqun falam tasta'iddu bih. Kau selalu mengatakan mati itu akan pasti datang. Tapi engkau tidak mempersiapkan dirimu menghadapi kematian. Makanya takwa, kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri akan hari nantinya kita akan meninggalkan dunia ini, berhadapan sama Allah untuk menggapai ridha Allah dan menjawab segala pertanyaan Allah terhadap nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk takwa yang harus kita munculkan, yang pertama ta'zimu sya'airillah. Di antara takwa, agungkan syiar-syiar agama Allah. Sebarkan kemuliaan agama Allah. Jangan membenci agama Allah. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, badlul mal fi sabilillah. Kerahkan harta yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah. Infakkan, sedekahkan, wakafkan. Kemana? Ke jalan Allah dan kepada tempat-tempat yang membawa engkau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mudawamah ala dzikrillah. Senantiasalah hiasi dirimu, selalulah engkau zikir kepada Allah. Yang keempat, tarkul munkarat wal ibti'ad anha. Meninggalkan kemungkaran dan menjauhkan diri segala bentuk-bentuk kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Yang kelima, at-tawadu' wa hubbul khalwah littafakkur. Yang keempat adalah tawadu'. Tawadu' dan rendahkan dirinya. Jadikan pikiran kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang keenam adalah iqamatul adl wal bu'du 'anil zulmi. Jamaah rahimakumullah, takwa akan memunculkan iqamatul adl. Tegakkan keadilan, hindari dirimu dari kezaliman. Sekecil apapun harus engkau tegakkan keadilan dalam hidup dan kehidupan ini, baik kepada dirimu, kepada keluargamu, masyarakatmu, apalagi seorang pemimpin. Tegakkan keadilan, jauhkan dirimu dari kezaliman, karena itu akan menghancurkan hidupmu, baik dunia maupun akhirat. Yang kedelapan, al-amru bil ma'ruf. Yang ketujuh, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan lupa amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedelapan, al-iman bil ghaib. Jangan lupa iman kita kepada yang gaib, kepada sesuatu yang akan pasti akan datang, itu dari hari kiamat. Sekarang ini banyak orang-orang yang tak yakin dan tak percaya dengan kiamat. Jangankan cuma orang biasa, orang-orang yang kita lihat menggambarkan tidak yakin dengan akan hari kiamat. Kata Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti akan datang. Yang ke-9, iqamatus shalah. Jangan lupa tegakkan dan dirikan salat. Dan yang ke-10, al-yaqinu wal iman at-tam bil akhirah. Sempurnakan keimanan dan keyakinanmu akan hari akhir nanti, hari pertemuan kita dengan Allah, diminta pertanggungjawaban. Demikian jemaah rahimakumullah, inilah bangunan
kapal yang harus kita isi kapal tadi itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.